Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa belajar hingga saat ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rivaldi Mahendra Nasution dari kelompok 10 Al-Quran, dan dua teman saya yang bernama Liza Mutia dan Diazki Syarani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat atau penawar dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah madu. Madu merupakan obat yang udah dituliskan dalam Al-Quran ya. Apa sih manfaat madu? Yang pertama, mencegah kanker, menyehatkan jantung, mencegah diabetes, memperkuat sistem kekebalan tubuh atau imun, dan sebagainya. Masih banyak lah manfaat-manfaat dari madu. Dan madu itu udah tertulis dalam Al-Quran ya. Itu terdapat pada surah An-Nahl ayat 69. Ini dah ayatnya. Dan artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Itu adalah arti dari surah An-Nahl ayat 69 ya, yang ini. Jadi maksud dari surah An-Nahl ayat 69 ini bahwasannya madu itu gimana proses pembuatannya? Dari mana berasalnya madu itu ya kan? Jadi Allah itu memberikan ilham kepada lebah secara khusus, hanya lebah lah yang bisa, agar bisa menghisap sari bunga dengan gampang dan memakan buah-buahan yang lainnya. Ketika mereka udah menghisap sari bunga tersebut, mereka akan kembali ke sarang mereka, dan zat yang dikandung dalam perut mereka ini akan mengeluarkan zat yang baru. Itulah yang dinamakan madu, keluar dari perut lebah tersebut. Kemudian udah keluar, terkumpullah di situ madu-madu dari lebah. Dan manusia akan mengambil madu tersebut dari sarang lebah tersebut. Kenapa diambil? Karena madu itu banyak khasiatnya untuk manusia. Sebagai obat, sebagai obat kanker, mencegah diabetes, dan lain-lain. Jadi sebelum para ilmuwan menemukan khasiat-khasiat madu tersebut sebagai obat, Allah telah menurunkan luan. Udah Allah yang lebih tahu duluan, dengan memberikan ayat dan menurunkan ayat dari surah An-Nahl ayat 69. Nah, jadi seperti itulah ya yang pertama. Untuk obat yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Liza Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Mutia dari kelas AKS 1E. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pembahasan surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Penjelasan: kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, kekafiran, dan keraguan, dan sesuatu yang menjadi obat bagi badan bila melakukan ruqyah dengannya. Juga dari Al-Quran itu kami turunkan sesuatu yang menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin yang beramal dengannya. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah pada orang-orang kafir kecuali kebinasaan, karena mendengarkannya membuat mereka semakin dengki, semakin mendusta, dan berpaling darinya. C. Surah Asy surah ayat 80.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Penjelasan. Dan sifat keempat adalah pemberi kesembuhan. Jika aku sakit, Allah adalah zat yang menyembuhkanku dari penyakit setelah aku menerima beberapa sebab atau kesembuhan seperti obat. Jika sakit, memohon atau meminta pertolonganlah kepada Allah. Berdoalah kepadanya, karena hanya Allah yang memberikan penyakit dan Ia pula yang menyembuhkannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. D. Fussilat ayat 4. Artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Penjelasan. Seandainya kami menurunkan Al-Quran dengan selain bahasa Arab, niscaya orang-orang musyrik itu akan mengingkarinya dengan berkata, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa kami sehingga kami dapat memahaminya? Mengapa firman ini dengan selain bahasa Arab? Sedangkan Rasulnya adalah orang Arab. Allah membantah mereka. Katakanlah kepada mereka, Al-Quran ini merupakan hidayah bagi orang-orang beriman, menuju kebenaran dan penyembuh hati dari keraguan dan kegalauan. Adapun orang-orang yang mendustakannya, dalam telinga mereka terdapat menghalang dan menghalangi mereka mendengar dan mendaburinya. Dan pada hati mereka terdapat kebutaan sehingga tidak dapat menjadikannya sebagai petunjuk. Orang-orang yang jauh dari kebenaran itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh sehingga tidak dapat mendengar dan menjawab, tidak pula memahami panggilan itu. Simpulannya, setelah kita menyimak penjelasan itu, kita menjadi tahu bahwa terdapat penyakit dan obat penawarnya di dalam Al-Quran. Setiap penyakit sudah pasti ada obat penawarnya, karena ketika Allah menciptakan sebuah penyakit, pasti Allah juga menciptakan obat penawarnya. Penyakit juga bisa kita sebut sebagai cobaan dari Allah. Maka kita harus sabar, ikhlas menerimanya, serta meminta pertolongan kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit dan bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Mau itu nikmat ataupun penyakit, sungguhnya penyakit itu dari Allah dan Ialah yang dapat menyembuhkannya, bukan dukun atau apapun.